Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan review artikel dan ide riset. Next. Yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Elvira Coletta Besileon dengan NIM 2018-310-143. Yang kedua Maria Yohana Bitiwolo dengan NIM 2018-310-169. Yang ketiga Rohmaniar Putri Ekasari dengan NIM 2018-310-263. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Judul review artikel kami yaitu pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif berbasis kasus yang berpusat pada mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran akuntansi keperilakuan. Teori yang digunakan yaitu teori pembelajaran. Proses pembelajaran yang banyak dipraktikkan sekarang ini sebagian besar berbentuk ceramah. Hills 2003 sampai 2010 yang dikeluarkan di Jen Dikti bulan April 2003 memberi amanah yang salah satunya adalah penerapan prinsip student-centered learning dalam proses pembelajaran. Terdapat beragam metode pembelajaran untuk student-centered learning dan 2 diantaranya adalah case-based learning dan cooperative learning. Motivasi riset, sehubungan dengan keterbatasan pada model pembelajaran tradisional, upaya perbaikan perlu dilakukan baik dalam proses pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, manajemen kelas, dan juga pada sistem penilaian proses dan hasil belajar. Alternatif yang direkomendasikan untuk itu adalah metode pembelajaran kooperatif berbasis kasus dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Berbagai riset menunjukkan bahwa di samping meningkatkan pencapaian pembelajaran, metode pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan non-kognitif seperti self-esteem, kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, dan pembelajaran untuk belajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tujuan riset. Tujuan riset dalam penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris berpengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif berbasis kasus yang berpusat pada mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran akuntansi keperilakuan. Perbaikan pada metode dan proses pembelajaran mata kuliah akuntansi keperilakuan diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan metode pembelajaran yang dapat mendukung terbentuknya kualitas pribadi dan kualitas keilmuan mahasiswa. Next. Ada rancangan riset. Rancangan riset dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama variabel dependent. Yang kedua variabel independen. Variabel dependennya E, yaitu efektivitas pembelajaran akuntansi keperilakuan. Variabel independennya X1 yaitu pembelajaran kooperatif, X2-nya pembelajaran berbasis kasus, X3-nya pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Selanjutnya ada sampel riset. Metode pembelajaran ini diterapkan pada mata kuliah akuntansi keperilakuan pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro periode semester gasal 2006 sampai 2007. Selanjutnya teknik analisis data. Pengujian untuk mengetahui pengaruh metode belajar yang diterapkan terhadap pemahaman mahasiswa atas materi perkuliahan data dilakukan uji statistik regresi berganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hasil riset dari penerapan case-based learning, cooperative learning, dan student-centered learning pada mata kuliah akuntansi keperilakuan di jurusan akuntansi FE Undip periode semester gasal 2006-2007 dapat disimpulkan. Yang pertama,
Penerapan case-based learning secara signifikan berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman mahasiswa pada materi akuntansi keperilakuan. Meskipun telah cukup efektif diterapkan di kelas, penerapan cooperative learning dan student-centered learning belum cukup signifikan mempengaruhi peningkatan pemahaman mahasiswa pada materi kuliah. Yang kedua, penerapan case-based learning, cooperative learning, dan student-centered learning telah mampu mengaktualkan potensi sosial dan emosional mahasiswa serta dapat mengasah karakter dan keterampilan atau skill mahasiswa. Next. Ada keterbatasan riset. Samping itu, untuk pengujian statistik perlu ditambahkan variabel kontrol. Dalam proses pembelajaran ini, kasus belum optimal terekspor karena keterbatasan akses mahasiswa. Next. Peluang riset yang akan datang. Untuk selanjutnya, perlu dilakukan studi komparatif antara kelas yang menerapkan metode cooperative learning, student-centered learning, dan case-based learning, dan kelas yang tidak menerapkan metode pembelajaran tersebut, sehingga efektivitas penerapan metode pembelajaran dapat lebih terdeteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada ide riset yang berjudul pengaruh kecerdasan emosional, motivasi belajar, dan kecerdasan spiritual terhadap pemahaman mata kuliah akuntansi keperilakuan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang. Teori yang digunakan yaitu teori pembelajaran. Pitzer 2009 menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek produk dan aspek proses. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari sisi produk adalah keberhasilan siswa mengenai hasil yang diperoleh dengan mengabaikan proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari sisi hasil dan ditentukan kriterianya. Akan tetapi, hal ini dapat mengurangi makna proses pembelajaran sebagai proses yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Motivasi riset. Pendidikan dilakukan karena masih banyak yang harus diperhatikan untuk menciptakan sesuatu yang lebih berkualitas. Untuk menghasilkan lulusan terbaik, maka perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas pada sistem pendidikannya. Pendidikan akuntansi khususnya, pendidikan tinggi akuntansi yang diselenggarakan di perguruan tinggi ditujukan untuk mendidik mahasiswa agar dapat bekerja sebagai seorang akuntan profesional yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, seperti akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, sistem informasi, akuntansi, dan auditing, serta ilmu yang sangat relevan di bidang akuntansi seperti akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari akuntansi yang mengintegrasikan perilaku dengan sistem akuntansi. Ilmu tentang perilaku memberikan pencerahan yang penting pada pembentukan karakter dan penyebab perilaku manusia yang berpengaruh pada cara akuntan mendesain sistem informasinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tujuan riset dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, motivasi belajar, dan kecerdasan spiritual terhadap pemahaman mata kuliah akuntansi keperilakuan pada mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang. Next. Baik, ini ada rancangan riset. Yang pertama ada variabel dependent. Yang kedua ada variabel independen. Variabel dependennya Y.
yaitu pemahaman akuntansi keberlakuan. Variabel dependennya ada X1, yaitu kecerdasan emosional, X2-nya motivasi belajar, X3-nya kecerdasan spiritual. Selanjutnya ada sampel riset. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang dan mahasiswa angkatan 2017 yang telah menempuh mata kuliah akuntansi keberlakuan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Selanjutnya, teknik analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi keberlakuan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.